Bapak-bapak sekalian, saya ingin menyampaikan satu hal penting sejak awal. Karena terlalu banyak dari Anda yang hidup dalam keheningan ini terlalu lama. Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan merasa tidak bisa ereksi seperti dulu, frekuensinya makin jarang, atau ada hari-hari di mana sama sekali tidak ada respons, ketahuilah, Anda tidak sendirian. Dan Anda tidak perlu menerima ini sebagai vonis hukuman di masa tua. Saya mengerti perasaan sulit untuk membicarakannya, perasaan menyalahkan diri sendiri, atau pikiran pasrah bahwa mungkin semua orang seusia ini juga begini untuk menenangkan diri. Tapi justru karena pemikiran semua orang juga begitu itulah, banyak bapak-bapak kehilangan kesempatan untuk memulihkan kesehatan sejak dini. Saya telah berkecimpung dalam kesehatan pria selama bertahun-tahun. Setiap hari saya bertemu dengan bapak-bapak usia 50-an, 60-an, bahkan 70-an yang menanyakan hal yang sama. Apakah tidak ada cara yang lebih aman? Apakah hanya obat satu-satunya jalan? Saya katakan dengan tegas, penurunan vitalitas bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari. Dalam banyak kasus, itu adalah cara tubuh mengetuk pintu Anda, memberi sinyal bahwa tubuh sedang kelelahan, dan sirkulasi darah, saraf, serta hormon Anda membutuhkan perhatian ulang. Tentu, bagi sebagian orang, pemeriksaan medis diperlukan. Jika Anda memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi, atau sedang mengonsumsi obat rutin, saya selalu menyarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Namun di saat yang sama, ada banyak hal yang bisa Anda lakukan setiap hari, sedikit demi sedikit, secara alami dan aman, tanpa terburu-buru dan tanpa ketergantungan obat, untuk membantu tubuh Anda sendiri. Hari ini, saya ingin membagikan metode perawatan kesehatan lewat tangan. Metode yang didasarkan pada 3 titik penting di telapak tangan Anda. Saya menyebutnya 3 saklar. Alasannya sederhana, mudah diingat, mudah diikuti, dan yang terpenting, bisa membantu Anda merasakan perubahan di tahap awal. Terutama dalam hal kualitas tidur, rasa hangat di tangan dan kaki, serta kondisi tubuh yang lebih rileks. Dan agar bapak-bapak tenang, saya sampaikan di depan. Ini bukan janji manis bahwa dalam 7 hari pasti sembuh total. Tubuh setiap orang berbeda. Namun faktanya, banyak yang mempraktekkan ini secara rutin selama 7 hari, melaporkan bahwa tidur mereka jadi lebih nyenyak, telapak tangan terasa lebih hangat, pikiran lebih jernih di pagi hari, dan ketegangan berkurang. Dan di atas dasar itulah, respons fisiologis tubuh mulai menunjukkan sinyal kembali. Mendengar ini saja mungkin sudah membuat hati Anda sedikit lebih ringan. Setidaknya Anda tahu ada jalan lain selain sekedar menahan dan pasrah. Sebelum masuk ke 3 titik tersebut, saya ingin membantu bapak-bapak melihat masalah ini dengan lebih tenang dan realistis. Ereksi bukan hanya soal kejantanan atau gengsi. Itu adalah indikator yang sangat peka terhadap kesehatan menyeluruh, terutama kesehatan pembuluh darah dan sistem saraf. Tubuh pria ibarat jam dinding. Jika semua roda giginya berputar mulus, jam akan berjalan senyap dan tepat. Tapi jika ada satu roda gigi mulai kering dan macet, jam itu akan mengeluarkan suara kecil terlebih dahulu. Seringkali penurunan ereksi adalah suara kecil itu. Karena gejalanya sering muncul lebih awal daripada penyakit lain, jika Anda peka mendengarkannya, Anda punya kesempatan untuk memperbaikinya lebih cepat. Ada 3 peringatan yang sering saya lihat di balik penurunan vitalitas setelah usia 60 tahun. Peringatan pertama adalah sirkulasi darah. Bayangkan sesederhana ini. Untuk bisa ereksi, darah harus sampai dalam jumlah cukup, di waktu yang tepat, dan lewat jalur yang tidak tersumbat. Karena usia, pembuluh darah menyempit, dindingnya kurang elastis, dan jika sering duduk lama sehingga tubuh bagian bawah tertekan, aliran darah melambat. Jika darah tidak sampai, respons alami pun berkurang. Dulu saya pernah bertemu seorang bapak berusia 72 tahun, sebut saja Pak Budi. Beliau agak tertutup, setiap hari hanya membaca koran di rumah, jarang olahraga, dan sudah hampir setengah tahun tidak mengalami ereksi. Awalnya beliau pikir itu karena sudah tua. Namun saat cek kesehatan, dokter menduga ada pengerasan pembuluh darah di tubuh bagian bawah. Saat itulah beliau sadar, hilangnya ereksi bukan hal memalukan, tapi peringatan dini dari sistem pembuluh darahnya. Pak, tolong lancarkan aliran darahnya, bergeraklah dan rawat aku lagi. Peringatan kedua adalah sistem saraf. Bapak-bapak mungkin sudah pensiun, tapi pikiran seringkali belum istirahat. Khawatir soal anak, ekonomi, penyakit, masa depan, bahkan kekhawatiran kecil seperti nanti bisa tidur nggak ya? Atau besok pinggang sakit lagi nggak ya?
Jika kekhawatiran memanjang, tubuh masuk ke mode tegang seperti senar gitar yang ditarik kencang. Saraf simpatis bekerja keras seolah tubuh siap perang. Padahal, respons vitalitas butuh saraf parasimpatis yang bekerja, alias butuh kondisi rileks dan aman. Jika setiap hari tegang, saraf parasimpatis akan diam, dan vitalitas pun ikut diam. Saya ingat Pak Joko, usia 65 tahun. Setelah bisnis anaknya gagal, beliau terus insomnia. Kurang dari sebulan, vitalitasnya hilang hampir total. Ketika beliau mulai mengatur ulang ritme hidup, belajar napas pelan dan rutin melakukan gerakan tangan ini, sekitar 2 minggu kemudian, beliau bilang badannya terasa enteng, tidur lebih mudah, dan sinyal-sinyal vitalitas mulai muncul lagi. Ini membuktikan, jika saraf ditenangkan, tubuh akan membuka kembali fungsi aslinya dengan sendirinya. Peringatan ketiga adalah hormon dan tidur. Setelah usia 50 tahun, testosteron pria umumnya menurun perlahan. Di saat yang sama, hormon tidur atau melatonin juga cenderung berkurang. Testosteron rendah membuat tenaga lemah, melatonin rendah membuat tidur dangkal dan mudah terbangun. Jika tidur tidak nyenyak, tubuh tidak bisa memulihkan diri dan hormon makin mudah goyah. Statistik dari pengamatan saya menunjukkan sekitar 80% pria di atas 60 tahun yang mengalami masalah ereksi juga mengalami gangguan tidur. Angka ini bukan untuk menakuti, tapi agar Anda paham. Untuk memperbaiki vitalitas, terkadang titik mulainya bukan dengan obat kuat, tapi dengan menidurkan tubuh lebih nyenyak. Saat tidur nyenyak, tubuh memperbaiki banyak hal dengan sendirinya. Sekarang, Bapak-Bapak, mari kembali ke sesuatu yang sangat dekat dengan Anda. Kedua tangan Anda sendiri. Di tangan, ada lebih dari 17.000 ujung saraf. Menstimulasi titik yang tepat bisa mengirim sinyal cepat untuk relaksasi, ritme napas, dan kelenturan pembuluh darah. Anggap ini sebagai cara mengingatkan tubuh untuk kembali seimbang. Sekali lagi, ini metode pendukung, bukan pengganti obat dokter jika Anda sakit parah. Tapi bagi banyak orang, ini langkah awal yang sederhana, tanpa efek samping, dan tanpa rasa takut ketergantungan. Titik pertama yang ingin saya kenalkan adalah titik laugong. Letaknya tepat di tengah telapak tangan. Saya sering menyebutnya pusat pengaturan. Jika distimulasi dengan benar, banyak yang merasakan telapak tangan jadi hangat, napas lebih dalam, dan hati lebih tenang. Untuk menemukannya dengan tepat, buka tangan secara alami, lemaskan jari. Lihat bagian pangkal jari telunjuk dan jari tengah. Bayangkan garis lurus turun dari celah itu ke arah bawah telapak tangan. Di titik di mana garis itu bertemu dengan garis tengah telapak tangan, garis nasib, ada bagian daging yang empuk. Jika ditekan ringan terasa agak nilu atau pegal, itulah posisinya. Cara melakukannya sangat penting. Gunakan jempol tangan satunya, tekan titik itu secukupnya untuk menahan posisi, lalu putar perlahan searah jarum jam sambil memijat. Tekanannya harus terasa mantap tapi jangan sampai sakit. Lakukan sekitar 1 menit untuk setiap tangan. Dan kuncinya ada pada napas. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Jangan remehkan napas ini. Napas lambat adalah kunci mengaktifkan saraf parasimpatis, mengubah tubuh dari mode tegang ke mode rileks. Gabungan pijatan laugong dan napas lambat sering membuat orang merasa pembuluh darah terbuka dan tubuh lebih hangat. Saya ingat ucapan Pak Slamet, 68 tahun. Awalnya beliau bilang tidak ada rasa apa-apa. Saya bilang, coba rutin 3 hari saja dengan benar. Jangan terlalu berharap, amati saja tubuh Bapak. Di hari ketiga saat bangun pagi, beliau merasa telapak tangannya hangat. Hari kelima, respons pagi hari mulai kembali. Beliau tersenyum dan bilang, habis melakukan ini badan rasanya enteng, kayak habis menurunkan beban berat. Perubahan sering dimulai dari sinyal kecil. Tangan hangat, tidur nyenyak, baru kemudian fungsi tubuh yang lebih dalam pulih pelan-pelan. Titik laugong ini sangat bagus dilakukan pagi hari setelah bangun tidur saat sirkulasi darah perlu dibangunkan. Atau malam sebelum tidur untuk persiapan istirahat. Saya sarankan ritme yang konsisten, 2 kali sehari. Sekali sesi, masing-masing tangan 1 menit. Ya, cuma beberapa menit, tapi jangan asal-asalan, lakukan dengan fokus dan napas lambat. Titik kedua adalah titik Xiaofu. Saya menyebutnya sakelar emosi. Titik ini sangat terhubung dengan kecemasan, rasa berdebar, gelisah, dan perasaan tidak tenang. Banyak yang tidak sadar bahwa kondisi hati adalah kunci gembok yang paling kuat menahan vitalitas. Titik Xiaofu ada di telapak tangan, tepat di bawah celah antara jari kelingking dan jari manis. Ingat ya, bukan di sela-sela jarinya, tapi di bagian daging telapak tangan di bawah celah itu.
Cara carinya: rapatkan kelingking dan jari manis. Lihat celah pangkalnya, lalu raba turun ke telapak tangan. Bagian empuk yang kalau ditekan terasa agak nyeri atau ngilu, itu tempatnya. Caranya juga simpel. Tekan titik itu dengan jempol tangan lain, tahan tekanannya secara konstan selama 30 detik. Tidak perlu diputar, cukup tekan sampai terasa mantap, jangan sampai sakit. Lalu ganti tangan. Saat menekan xiaofu, napaslah pelan dan teratur. Tarik 3 detik, hembuskan 5 detik. Itu saja. Tapi perhatikan sensasi di dada dan perut saat bernapas. Semakin panjang hembusan, tubuh biasanya akan melemas dengan sendirinya. Banyak yang bilang setelah ini hati terasa plong, seperti batu di dada diangkat. Ada juga yang telapak tangannya sedikit berkeringat, itu tanda saraf sedang beralih dari tegang ke rileks. Saat tubuh rileks, pembuluh darah punya kesempatan melebar, sirkulasi lancar, dan dasar vitalitas pun naik. Ada Pak Bambang, 63 tahun. Istrinya sakit lama. Beliau khawatir seharian, insomnia parah, dan 3 bulan vitalitas hilang. Beliau merasa bersalah memikirkan diri sendiri, tapi makin berusaha, makin lelah. Saya pandu beliau pijat laogong 1 menit dan xiaofu 30 detik tiap pagi, ditambah kebiasaan napas lambat sebelum tidur. Belum ada 2 minggu, cemasnya berkurang, tidur lebih lelap, dan respons tubuh mulai muncul. Poinnya adalah, Anda tidak perlu ngotot untuk memulihkan tenaga. Anda perlu belajar melepaskan ketegangan agar tubuh bisa membuka dirinya sendiri. Titik ketiga adalah area pergelangan tangan bagian dalam, tepat di tengah pangkal telapak tangan. Saya menyebutnya sakelar tidur, karena banyak yang rutin melakukan ini merasakan tidur jadi jauh lebih nyenyak. Tidur nyenyak adalah kesempatan hormon untuk stabil. Posisi pastinya, telapak tangan menghadap ke atas. Di bagian paling bawah telapak tangan, di tengah-tengah, dekat pergelangan, tapi masih di area daging telapak bukan tulangnya. Jika ditekan, terasa sedikit lebih padat. Di sini, caranya beda. Jangan ditekan kuat, tapi diketuk-ketuk ringan. Satukan jari telunjuk dan tengah, lalu ketuk area itu dengan lembut. Temponya pelan, sekitar 1 ketukan per detik. Lakukan 1 menit, lalu ganti tangan. Bernapaslah wajar. Banyak yang tanya, kok diketuk bukan dipijat? Jawabannya sederhana. Beberapa bagian tubuh merespons lebih baik pada ritme lembut dan konstan, persis seperti menepuk-nepuk bayi agar tidur. Ketukan lembut selama 1 menit ini memberi sinyal sudah waktunya istirahat ke otak. Pak Harun, 66 tahun, punya kebiasaan bangun jam 3 pagi dan tidak bisa tidur lagi. Sudah setengah tahun begitu, dan vitalitasnya hampir 0. Beliau pikir itu wajar orang tua. Tapi setelah rutin mengetuk titik ini 1 menit sebelum tidur dan mengurangi main HP di malam hari, kurang dari sebulan, beliau bisa tidur bablas sampai pagi. Begitu tidurnya pulih, tenaganya naik, hatinya enteng, dan respons fisiologisnya pelan-pelan kembali. Lihat kan? Kadang jalan menuju vitalitas itu masuknya lewat pintu tidur. Bapak-bapak, jika ada satu hal yang harus diingat dari bagian ini, ingatlah. 3 saklar ini hanya benar-benar ampuh jika Bapak juga memperbaiki ritme hidup sehari-hari. Pijatan itu ibarat menekan saklar on, tapi gaya hidup yang benar adalah aliran listriknya. Banyak yang bilang ke saya sudah rajin pijat kok nggak ada hasil. Pas saya tanya detail, ternyata masih memelihara kebiasaan yang diam-diam merusak kesehatan. Jika kebiasaan itu tidak diubah, mau dipijat berapa kali pun hasilnya terbatas. Kesalahan pertama adalah terlalu banyak duduk dan kurang gerak. Setelah pensiun, banyak bapak-bapak menghabiskan waktu nonton TV, baca koran, main catur, atau ngobrol lama di pos ronda atau warung kopi. Duduk lama menekan pembuluh darah pantat dan paha. Aliran darah melambat. Padahal ereksi bergantung langsung pada kelancaran darah ke area itu. Prinsipnya sederhana. Setiap 1 jam duduk, bangkitlah 5 menit. Tidak perlu olahraga berat. Jalan keliling rumah, ke teras hirup udara, atau jalan santai di kompleks sudah cukup. Gerakan ringan tapi rutin adalah fondasi agar pijatan tadi cepat berefek. Kesalahan kedua adalah main HP atau melihat layar terang persis sebelum tidur. Kebiasaan ini sangat umum di usia 60-an sekarang. Lihat berita, YouTube, atau grup WhatsApp di kasur. Cahaya terang layar memberi sinyal ke otak bahwa ini masih siang, mengacaukan hormon tidur. 30 menit main HP sebelum tidur saja sudah cukup membuat tidur jadi dangkal. Pak Rahmat, 64 tahun, rajin pijat tapi tidak membaik. Ternyata tiap malam nonton video di HP sampai tengah malam. Begitu beliau ganti kebiasaan dengan baca buku kertas atau dengar musik tenang dan mematikan HP 40 menit sebelum tidur,
Dalam seminggu, kualitas tidurnya berubah drastis, diikuti perbaikan vitalitasnya. Satu kebiasaan kecil menentukan hasil besar. Kesalahan ketiga adalah konsumsi obat kuat atau jamu yang tidak jelas asal-usulnya. Banyak yang percaya vitalitas turun karena ginjal lemah, lalu minum sembarang suplemen, obat oles, atau kapsul perkasa dari omongan orang. Hati-hati, banyak produk ini bahannya tidak jelas dan membebani ginjal serta hati. Ada pasien yang minum setengah tahun malah kreatininnya naik, ginjal terganggu. Begitu berhenti dan perbaiki pola hidup, butuh 2 bulan baru badannya stabil. Tolong, sayangi badan Bapak. Jika ada masalah, bicara dengan dokter. Jangan pertaruhkan ginjal demi janji instan. Sekarang mari kita bicara pola hidup yang mendukung pemulihan ini secara berkelanjutan. Ingat kalimat ini? Pijatan menyalakan saklar. Pola hidup menjaga lampunya tetap menyala. Soal makanan, pria Indonesia terbiasa dengan makanan gurih, bersantan, ikan asin, atau yang banyak penyedap rasa. Sesekali boleh, tapi kalau sering dan terlalu asin, tekanan darah naik, pembuluh darah cepat kaku. Kalau pembuluh darah kaku, aliran darah melambat, respons vitalitas pun sulit. Saya tidak minta Bapak mengubah semuanya drastis, kurangi saja sedikit-sedikit. Kurangi kuah santannya, kurangi garamnya, kurangi ikan asinnya. Sedikit saja tapi konsisten, tubuh akan berterima kasih. Perbanyak makanan sahabat pembuluh darah. Ikan kembung, sarden, atau tuna sangat bagus karena kaya omega 3 yang melenturkan pembuluh darah. Telur, 1 butir sehari direbus atau ceplok air, bagus untuk bahan baku hormon. Tahu, tempe, dan sayuran hijau membantu metabolisme. Makannya tidak perlu ribet, yang penting teratur dan tidak berlebihan. Lalu soal alkohol dan minuman manis. Saya tahu ngopi atau ngeteh manis, bahkan mungkin minum tuak atau bir di beberapa kalangan adalah teman ngobrol. Tapi alkohol dan gula berlebih bukan jamu. Sering minum alkohol bikin hati lelah, tidur kacau, dan hormon drop. Kalau susah berhenti total, kurangi pelan-pelan, dan hindari minum alkohol atau kopi kental persis sebelum tidur. Banyak bapak-bapak yang cuma mengurangi kopi / alkohol di malam hari, tiba-tiba tidurnya membaik dan tenaga pagi harinya balik lagi. Tentang air putih, ini sering salah kaprah. Ada yang takut beser sering kencing malam-malam, jadi cuma minum 1-2 gelas seharian. Ini berbahaya. Kurang air bikin darah kental. Darah kental susah mengalir. Mau dipijat seperti apapun, kalau sungainya kering, tidak akan sampai tujuannya. Cara minum yang benar. Mulai hari dengan 1 gelas air hangat begitu bangun tidur. Ini melancarkan sirkulasi yang tidur semalaman. Sepanjang siang, minumlah sedikit-sedikit tapi sering. Jangan langsung 1 botol habis. Minum bertahap lebih mudah diserap tubuh. Kurangi minum di atas jam 7 malam. 2 jam sebelum tidur, minum hanya kalau haus. Sekedar membasahi mulut. Dengan begini, Bapak tidak bolak-balik kamar mandi malam hari, tapi tubuh tetap terhidrasi. Utamakan air hangat, terutama bagi usia 50 ke atas. Air dingin mengejutkan pembuluh darah. Terakhir, soal olahraga. Di usia ini, olahraga bukan untuk adu kuat, tapi untuk menjaga darah tetap mengalir dan sendi tidak kaku. Jalan kaki 30 menit sehari itu emas. Bisa dibagi, pagi 15 menit, sore 15 menit. Jalan santai saja, yang penting napas tetap enak, bisa sambil ngobrol. Kalau hujan atau malas keluar, jalan di dalam rumah 10 menit juga oke. Atau kalau ada tangga, naik turun pelan-pelan sambil tegangan. Pesan saya soal keamanan. Kalau lutut sakit, sering pusing, atau punya riwayat jatuh, jangan memaksakan diri. Olahraga yang benar itu bikin badan hangat dan enak tidur, bukan bikin lemas tak berdaya. Bapak-bapak, agar mudah, saya buatkan ritme 7 hari yang sederhana. Tidak perlu dianggap beban, anggap saja seperti merawat tanaman. Pagi, bangun tidur, jangan pegang HP / TV. Duduk tegak, lemaskan bahu. Lakukan pijat titik laogong, tengah telapak, 1 menit per tangan dengan napas 4-2-6. Lanjut titik xiaofu, bawah kelingking, 30 detik per tangan. Setelah itu, minum segelas air hangat. Ini akan menghidupkan mesin tubuh Bapak dengan benar. Rasakan bedanya, kepala lebih jernih, badan lebih siap. Siang. Habis makan siang, jangan langsung duduk diam atau tidur. Jalan santai 5 menit di sekitar rumah. Ini bantu pencernaan dan cegah ngantuk berlebih. Kalau sempat, pijat laogong lagi sebentar 30 detik. Malam. Ini waktu paling krusial. 30 menit sebelum tidur, ketuk-ketuk titik saklar tidur di pergelangan tangan, 1 menit per tangan. Ritmenya santai.
Kalau bisa, rendam kaki di air hangat, baskom, selama 10-15 menit. Air hangat menarik darah ke kaki, bikin otak rileks, siap tidur nyenyak. Setelah itu, matikan garis miring, jauhkan HP, matikan lampu atau redupkan. Biarkan tubuh istirahat total. Lakukan ini rutin. Kalau ada hari yang bolong, tidak apa-apa, lanjut lagi besoknya. Biasanya di hari ke-3 sampai ke-10, perubahan mulai terasa. Tidur lebih pules, tangan kaki lebih hangat. Itu tanda fondasi sudah terbangun. Saya sampaikan ini dari hati terdalam. Usia 60 bukan akhir dari vitalitas, tapi awal dari cara merawat diri yang baru dan lebih bijak. Yang menakutkan bukan penuaannya, tapi rasa putus asa bahwa tidak ada pilihan lain. 3 saklar di tangan Bapak ini gratis. Tidak butuh alat, tidak butuh resep rahasia. Cukup 2 tangan Bapak, beberapa menit sehari, dan pola hidup yang menghargai tubuh. Satu pesan keamanan terakhir. Jika Bapak merasakan nyeri dada, sesak napas, pusing hebat, atau sedang dalam perawatan jantung, garis miring diabetes, garis miring darah tinggi, tolong konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengubah pola olahraga atau diet drastis. Pijatan tangan ini aman, tapi keselamatan tetap nomor 1. Dengarkan tubuh Bapak, jangan memaksakan diri. Saya sudah melihat banyak pria tua di Asia yang tidak cari jalan pintas, tapi memilih tidur nyenyak, jalan kaki rutin, makan sehat, dan pijatan sederhana ini. Hasilnya luar biasa. Badan lebih sehat, percaya diri balik lagi, hubungan suami istri lebih hangat, dan yang terpenting, Bapak merasa memegang kendali atas kesehatan sendiri. Jika Bapak merasa obrolan hari ini bermanfaat, silahkan ketik angka 1 di kolom komentar, agar saya tahu saya tidak bicara sendirian dan Bapak-Bapak ada bersama saya. Jika ada pertanyaan, tulis saja. Saya akan jawab sebisa mungkin dengan bahasa yang mudah. Dan kalau Bapak ingin terus mendapatkan tips kesehatan yang praktis, aman dan tidak rumit, silahkan klik tombol subscribe atau berlangganan. Mulailah hari ini. Ikuti ritme sederhana ini dan amati sinyal kecil dari tubuh Bapak. Ingat, kedua tangan Bapak bukan cuma buat bekerja, tapi bisa jadi alat penyembuh bagi diri sendiri. Lakukan dengan benar, tubuh pasti menjawab. Bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat tidur nyenyak, napas lega, dan rasa hangat yang perlahan membangkitkan tenaga Bapak kembali. Salam sehat selalu.